Ya, sekarang kita sedang berada di Swiss Bell Hotel dalam rangka Lokakarya Pendidikan Guru Bergerak Angkatan Kedua, Guru Bergerak Indonesia Maju bersama teman-teman di CGP Calon Guru Bergerak. Kolaborasi inovatif dan berpihak pada anak. Ternyata sudah ada nih di kompetensi atau kemampuan yang sekarang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain, Bu Esi? Monggo. Dari laptop atau bisa dideketin deh kalau yang pasti yang di sini sama dengan ini nih, Bu. Oke, boleh dipindah dideketin. Yang disebutkan di sini intinya nilai guru penggerak ya. Nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang lainnya ini memang betul yang dikatakan Bu Esi, yang perlu kita lakukan memaksimalkan potensi atau kemampuan-kemampuan yang sudah kita miliki sehingga kita bisa memaksimalkan dalam pengajaran kita dengan koreksi buat saya bahwasannya saya menyadari bahwa saya ada titik lemahnya, terutama peran saya sebagai seorang guru untuk memimpin pembelajaran anak yang berpihak pada murid terutama. Jadi saya tuh ingin melalui guru penggerak ini saya bisa mengembangkan diri saya bisa belajar tentang metode pengajaran yang berpihak pada murid sehingga mereka bisa belajar secara merdeka dan juga menyenangkan. Itu sih yang mungkin pertama saya. Oke. Jadi dibilang kalau jadi kalau menurut saya di sini tempat kita untuk berani merefleksikan diri, jadi kita bisa melihat kekurangan dan kelemahan diri, tapi dengan dibantu oleh beberapa teman di dalam kelompok dan seorang pembimbing, jadi bisa mengarahkan diri sendiri. Saya sendiri memiliki kelemahan di bidang IT. Asik ya gitu ya. Nah itu berarti sudah ketemu apanya menemukan candu tadi. Iya. Cita-cita banget sampai Candu Borobudur ya. Candim. Yang pengen bikin setelah kalau akhirnya kok bisa akhirnya bisa di pesan orang kali ya. Kalau bikin jujur saya dengan sesi ini kayak kesentuh gitu ya, refleksi ya, refleksi. Jadi kita santai ya, saya masih santai tapi benar-benar ya dan mau mengingat lagi mengingat sisi saya lagi kita hampir semuanya itu kami mengalami hal yang sama. Itu bermasalah kepada pembelajaran yang tidak kepada anak. Karena memang hampir semuanya pembelajaran kita itu tertuju kepada anak. Kita harus mampu membuat anak-anak kita itu menjadikan seorang siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan inilah yel-yel dari kelompok Bravo. Siap ya? 1, 2, 3. Bu Ratna. Bravo. Pak
Bravo. Bu Esther. Bravo. Kita semua. Bravo. Kita semua. Bravo. Kita semua. Bravo. Ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik. Cocok untuk memimpin aksi. Aduh, kayaknya merdeka ya. Jadi merdeka belajar insya Allah. Berikutnya akan disampaikan oleh presenter kita Bu Esther. Memang bener-bener ya, masih. Iya. Baik Bapak Ibu, ini singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas ya. Itu yang terakhir. Kami dari kelompok Bravo tadi dapat tugasnya, yaitu tentang kategori memimpin belajar mengajar keseharian kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian kompetensi, semua kami memilih kompetensi ada 4 ya, yaitu membangun lingkungan belajar, merencanakan dan melaksanakan, kemudian refleksi dan perbaikan, dan yang terakhir melibatkan orang tua yang semuanya berpusat pada siswa. Itu. Kemudian kenapa ini penting? Kompetensi ini penting tempat-tempatnya. Karena yang pertama, ini dari hasil diskusi kami, yaitu sesuai dari filosofi KHD yang sudah kita pelajari juga, yang khususnya kami fokusnya yaitu tentang menghamba pada anak, di mana paradigma pendidikan itu teacher centris selama ini kita merubah ke student centrisnya. Kemudian melalui kreativitas guru dalam merancang pembelajaran akan menumbuhkan proses pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau misalnya kita juga, ya saya percaya sih kita yang ada di sini semua keren-keren mengajarnya. Kalau gurunya monoton, tentunya siswanya akan layu lama-lama ya, apalagi kalau jam-jam siang. Itu. Kemudian perlunya refleksi. Refleksi sangat penting karena menemukan identifikasi masalah sehingga mampu kita menemukan ide-ide atau gagasan dalam melakukan perbaikan. Kemudian orang tua adalah mitra kita. Tadi kelompok 4 sudah menjelaskan juga bahwa orang tua ini sangat berperan dalam andil untuk pengembangan sekolah, terlebih-lebih dalam proses belajar. Apalagi di masa daring, tentunya kadang-kadang bukan siswanya yang belajar ya, tapi orang tuanya malah yang belajar. Ya, mewujudkan merdeka belajar yang mewujudkan profil belajar, profil pelajar Pancasila, itu ya. Kemudian nomor 3, apa yang menjadi penerapan aksinya ya? Contoh-contohnya, misalnya kesepakatan belajar. Mungkin ini tidak asing lagi ya di loka pertama ya, di loka 0 ya. Ini sudah kita lakukan. Kenapa kita melakukan kesepakatan belajar ini sangat penting supaya anak-anak minimal ingat ini loh yang tadi sudah kita sepakati dan membuat, dan tentunya kita guru harus lebih awal dulu ya menepati janji itu. Kemudian kreativitas pembelajaran yang sudah atau penerapan yang sudah kita lakukan di masa pandemi ya, salah satunya misalnya saya sebagai guru IPA, kita melakukan praktikum sederhana, mereka di rumah tapi kita bimbing melalui Zoom meeting. Jadi alat-alat sederhana misalnya air, warna, kemudian menggunakan gelas aqua, anak-anak yang akan justru menjelaskan kembali makna dari apa yang sedang dipelajari. Jadi kita mencoba kreativitas dalam pembelajaran, dan masih banyak lagi tentunya Bapak Ibu supaya lebih paham ya. Kemudian komunikatif dengan orang tua secara berkala, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suka menjudge anak ya. Ini anaknya begini-begini, padahal kita belum tahu latar belakang sesungguhnya seperti apa. Ini pengalaman kita pasti masing-masing sudah alami, dan ketika kita komunikasi ini orang tua sangat berperan untuk memberikan semangat dan masukan kepada anaknya bahwa ternyata kamu di sekolah seperti ini. Yang terakhir yaitu dengan diskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Kita tentunya tidak bisa jalan sendiri di dalam lingkungan sekolah. Kita harus bisa menggandeng teman-teman. Ya, kalau kita jalan sendiri nanti yang lain ya udah kerjakan sendiri aja. Jadi kelas kita yang bagus, kelas yang lain tidak. Padahal tujuan kita adalah seperti yang dari kelompok 4 tadi, kita juga menggerakkan lingkungan di mana kita berada. Terima kasih dari kelompok